Salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini ketemu lagi kita di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi hari ini merupakan sambungan dari minggu yang lalu, yaitu masih di bagian subprogram. Nah, subprogram itu sendiri, yang seperti saya jelaskan minggu lalu, bahwa merupakan sebuah fungsi. Nah, hari ini ya kita akan belajar fungsi dengan nilai balik. Kalau sebelumnya tanpa nilai balik, hari ini kita belajar dengan nilai balik. Oke, apa sih bedanya? Oke, mari kita lihat. Kalau kita lihat bagaimana cara menuliskan sebuah fungsi, kita bisa lihat bahwa penulisannya menggunakan tipe data, kemudian nama fungsinya apa, kemudian berikan parameter-parameter yang dibutuhkan. Kemudian kode fungsi apa yang ingin kita tuliskan, dan ada return value-nya. Kalau kemarin kita menggunakan tipe datanya itu void. Nah, tipe data void ini merupakan jenis fungsi yang tidak memiliki return value-nya. Nah, khusus ya, jadi kalau ada ketemu satu fungsi dengan void, pasti tidak memiliki return. Nah, bagaimana jika tidak void? Misalnya int tipe datanya, atau string, atau char, atau bool. Bagaimana cara penulisannya? Oke, kita lihat. Di sini saya memiliki contoh, yaitu sebuah fungsi tambah dengan nilai kembalian yaitu int. Oke, jadi di sini fungsi tambah juga memiliki dua buah parameter, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Kedua-duanya bertipe integer. Nah, ini kebetulan saja sama. Ya, jadi parameter itu menyesuaikan. Tidak harus kedua-duanya ini tipenya int. Bisa saja untuk fungsi-fungsi yang lain menggunakan tipe data berbeda atau kombinasi. Yang di sini yang pertama adalah int, yang kedua bisa saja string. Ya, tergantung proses apa atau kode apa yang ingin kita tuliskan pada fungsi tersebut. Kemudian di sini saya memberikan langsung ya return. Jadi di fungsi ini dia akan mengembalikan nilai, yaitu nilai yang dikembalikan adalah bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nah, nilai ini dikembalikan ke tambah. Oke. Nah, bisa juga sebenarnya pada return ini kita buat sebuah variabel. Misalnya begini, lihat di contoh saya di sini. Di sini saya buatkan variabel, misalnya int c. Oke, di mana c itu sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Oke. Nah, di sini yang saya return adalah c-nya. Nah, ada juga programmer yang suka membuat seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan, maka hasilnya juga sama. Ya, hanya 10 tambah 2, maka hasil penjumlahannya adalah 12. Oke, kita kembali ke slide-nya lagi. Kemudian di berikutnya di baris ke-8 kita akan buat sebuah fungsi main. Ya, fungsi main ya. Jadi main ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah fungsi. Ya, int main, dia tidak memiliki parameter, ya langsung saja dia buka kode programnya. Terlihat di sini ada return 0. Nah, kadang-kadang pada aplikasi C++, ya dev C++ khususnya, untuk int main tidak mengapa jika kita tidak memberikan return value-nya. Tetapi kalau seperti ini, fungsi seperti ini, yang baris keempat, tidak mungkin kita tidak memberikan return value-nya. Karena kalau kita tidak memberikan return value-nya, maka fungsi ini tidak akan jalan. Oke, di sini saya memiliki variabel yaitu A, B, dan C, di mana A ini nantinya akan saya memberikan untuk menampung nilai A. Kemudian di B juga saya gunakan untuk menampung nilai B. Kemudian ya, yang namanya fungsi dengan nilai balik itu tidak bisa langsung kita see out.
Apa tidak bisa kita langsung panggilkan seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin kita fungsi cetak, langsung panggilkan di sini cetak, misalnya begini ya. Void, misalnya cetak, langsung buat out misalnya ya seperti inilah ya. L, oke, udah tepi garis ya. Garis misalnya begitu. Nah, saya tinggal panggil saja di sini. Garis panggil nama fungsinya. Ini beres nih, ini jalan. Ya, kita lihat. Misalnya 20 tambah 2. Jawabannya adalah 22. Nah, tapi di sini garisnya, ini garisnya tadi yang saya panggil di sini, garis ini merupakan fungsi juga, tapi eh, tanpa nilai balik yang memanggilnya langsung memanggil nama fungsinya saja, tanpa saya harus memberikan return value atau menggunakan perintah cout. Sedangkan untuk tambah yang harus memiliki nilai kembalian harus menggunakan kata-kata cout. Jadi saya tidak bisa langsung membuat begini. Tambah, kemudian dalam kurung A, B. Seperti ini. Jadi formatnya sama seperti yang ini. Saya tidak bisa membuat seperti ini. Jadi ya, kalau saya execute, compile and run, maka nah, tidak muncul dia. Nah, kenapa tidak muncul? Karena yang namanya tambah ini, fungsi tambah ini dianggap seperti sebuah variabel. Jadi kalau variabel itu kosong saja tanpa ada apa-apa, maka dia hanya menyimpan data saja. Contoh ya, misalnya saya punya variabel lagi, namanya D di sini. Kemudian saya buat langsung aja D di sini, misalnya D sama dengan 10. Ya, maka D ini tidak akan muncul apa-apa jika tidak saya cout kan. Ya, maka D itu tidak muncul apa-apa. Oke, nggak muncul D-nya. D-nya berapa di sini? D-nya 10. Nggak ada 10 di sini. Ya, kenapa nggak muncul? Karena tidak saya cout kan. Nah, jadi jika kita menggunakan uh, fungsi dengan nilai balik, maka kita perlu membuat perintah cout. Ya, cout seperti ini. Jadi sama seperti biasa, ya langsung saja panggil di dalam cout. Nah, berikutnya, mengapakah kita perlu menggunakan fungsi dengan nilai balik? Kenapa nggak kita gunakan saja apa namanya fungsi tanpa nilai balik? Toh sama saja. Nah, perbedaannya di sini. Jika kita memiliki fungsi, mohon maaf, saya bersin ya. Oke, baik. Jadi tadi saya sambung kembali. Jadi apa bedanya dan apa keuntungannya kalau kita menggunakan fungsi dengan nilai balik? Nah, karena sifatnya seperti variabel, maka fungsi itu bisa kita tambahkan ya karena di sini int ya, maka di sini saya juga bisa tambahkan dengan bilangan 10 ya sehingga saya buat variabel baru C itu menampung nilai 10 dengan nilai tambah yang ada masukannya A dan B. Karena saya cout. Nah, sama seperti yang ada di sini, maka hasil hasil dari fungsi ini kemudian ditambahkan dengan 10 adalah ini. Nah, begitu ya. Jadi fungsi dengan nilai balik ini kelebihannya adalah kita dapat menggabungkannya dengan apa namanya variabel-variabel lain atau ke dalam proses-proses yang lain. Contoh misalnya, jika kita menggunakan fungsi dengan nilai balik ini ya untuk mencari misalnya luas. Ya, kalau kita punya fungsi lagi ya namanya luas kali int kali int a misalnya int b, kemudian saya return saja return a kali a dikali dengan b. Maka kalau seandainya nanti di sini saya ingin buat yang namanya
penjumlahan atau misalnya saya ingin membuat luas 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 persegi panjang, ini misalnya di sini saya ganti saja, masukkan nilai A atau masukkan panjang. Nah, kemudian masukkan lebar. Nah, kemudian di sini saya buat ini saja layout luas persegi panjang adalah misalnya tadi kali A kepanjangan sepindah ke bawah kali A, B. Nah, oke, lihat ini saya punya luas persegi panjang dengan menggunakan dengan menggunakan fungsi kali. Misalnya 10, maka luas persegi panjang adalah 100. Nah, apabila saya ingin mencari volume balok yang rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, tinggal tambahkan saja tingginya. Jadi out ya, misalnya tingginya kita sudah dapat misalnya 5. Oke, maka out volume balok adalah apa? Tadi ya, langsung saja 5, tadi tingginya 5 ditambah dikali dalam kurung A, B. Nah, seperti ini. Kita lihat ya hasilnya. Kalau kita compile and run, hasilnya adalah panjang 10, lebar 10, maka luas persegi panjang 100 dan volume balok jadi 500. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan fungsi dengan nilai balik, kita bisa mengatur atau memodifikasi fungsi itu masuk ke yang lainnya. Gitu. Nah, sebenarnya juga fungsi itu bisa memanggil fungsi yang ada sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya ingin buat misalnya tadi int luas persegi ya. Di sini saya buat luas persegi tapi volume ya. Volume balok ya misalnya gitu. Nah, di sini saya mencontohkan adalah saya akan panggil fungsi kali nih yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Oke, jadi di sini saya hanya perlu nilai parameter INTA, INTB, INTC. Nah, di sini saya INTD ya, di mana D itu merupakan ya C dikali ya A, B. Nah, ini juga bisa. Sehingga nanti saya di sini ya buat out, masukkan tinggi, in C, maka nanti di sini saya bisa buat out volume balok adalah volume, nama fungsinya apa, panggil A, B, C. Lihat ya. Jadi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah, hapus dulu yang lain ya, karena di sini sudah kepanjangan. Oke, yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa dalam fungsi itu bisa memanggil fungsi lainnya. Ini fungsi yang sudah ada di atas, bisa dipanggil di bagian bawah. Lihat ya. Oke, kita compile and run. Kita 10, 10, dan 5, hasilnya juga 500. Terlihat ya di sini. Nah, saya panggil fungsi yang ada di sini. Nah, hal seperti ini
memiliki apa ya namanya aturannya. Kita tidak bisa memanggil fungsi yang kita tuliskan di bawahnya dipanggil di atas. Ya. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena ya fungsi itu kita panggil tetapi baru dituliskan di bagian bawah dan tidak bisa ya. Jadi kita buatnya dia ada di bagian bawahnya fungsi yang akan dipanggil. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini dikatakan sebagai prototype fungsi. Nah, jika kita ingin menuliskan sebuah fungsi, maka fungsi itu kita harus taruhkan di atasnya. Atau bisa juga kita buat di bawahnya, tetapi kita harus apa namanya menuliskan lagi ini fungsi ini. Contoh ya, saya ini fungsi volume balok tadi, kan dia ingin menggunakan fungsi kali. Tetapi saya harus tuliskan di atas sini namanya prototipe fungsi. Jadi saya harus tuliskan lengkap ya. int kali a, int a, int b. Nah, tapi tidak memanggil ininya karena sudah dituliskan di bawah. Nah, kalau seperti ini maka maaf ya saya belum compile, jadi hasilnya masih sama. Nah, ini bisa 10, 10, 5, apa bisa. Ya, jadi kalau kita tuliskan di bawahnya, kita harus tuliskan lagi prototipe-nya di bagian atas sebelum dipanggil di bagian bawah. Berlaku juga kalau ini kita ingin tuliskan fungsi ini di bagian bawah. Maka di bagian atas sebelum main, kita harus tuliskan prototipe fungsi kita. Oke, berikutnya adalah kita coba untuk memahami apa itu variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa dipanggil di dalam sebuah fungsi, baik itu fungsi maupun berupa di dalam sebuah main, ya seperti itu. Oke, baik sampai di sini dulu, ya. Makasih.